Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. GAM dibentuk pada 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh Hasan Titiro. Akibat adanya perbedaan keinginan antara pemerintah RI dan GAM, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini telah menjatuhkan hampir 15.000 jiwa. Organisasi tersebut membubarkan gerakan separatisnya setelah terjadi perjanjian damai 2005 dengan pemerintah Indonesia. GAM kemudian berganti nama menjadi Komite Peralihan Aceh. Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik tersebut, GAM melalui 3 tahapan, yaitu tahun 1977, tahun 1989, dan tahun 1998. Sebelumnya pada 4 Desember 1976, pemimpin GAM Hasan Titiro bersama beberapa pengikutnya melayangkan perlawanan terhadap pemerintah RI. Perlawanan tersebut mereka lakukan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidi. Sejak saat itu konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung. Di tahun 1977 GAM pertama kali mengibarkan bendera perang dengan melakukan gerilya. Namun pemerintah pusat berhasil menetralisir kelompok tersebut. GAM mengalami kegagalan dalam perang gerilya. Selanjutnya di tahun 1989 GAM memperbarui aktivitasnya. GAM didukung oleh Libya dan Iran dengan menggerakkan sekitar 1.000 tentara. Pelatihan yang diberi dari luar negeri ini berarti bahwa tentara GAM sudah jauh lebih tertata dan terlatih dengan baik. Melalui ancaman terbaru ini, Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus. Desa-desa yang diduga menampung para anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka diculik dan disiksa. Diyakini terdapat 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM berlangsung. Di tahun 1998, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Presiden Jusuf Habibie. Semasa kepemimpinannya, Habibie menarik pasukan dari Aceh untuk memberi ruang bagi GAM dalam membangun kembali organisasinya. Namun pada 1999, kekerasan justru semakin meningkat. GAM memberontak terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa yang didukung oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM. Kemudian memasuki tahun 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh juga berkembang menjadi kurang lebih sebanyak 30.000. Setahun kemudian jumlahnya melonjak menjadi 50.000. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil. Untuk mengatasi GAM, pemerintah melancarkan serangan besar-besaran tahun 2003 di Aceh, di mana keberhasilan semakin terlihat. Pada 26 Desember 2004, bencana gempa bumi dan tsunami besar menimpa Aceh. Kejadian ini memaksa para pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Selanjutnya tanggal 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Pada 17 Juli 2005, setelah berunding selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Finlandia. Penandatanganan kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Semua senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya Sofyan Dawood menyatakan bahwa sayap militer tentara Nanggure Aceh telah dibubarkan secara formal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, akhir ini kan banyak tanggapan bahwa Tengku disebutkan oleh berita-berita bahwa Tengku saat ini sedang mengalami sekarat. Bagaimana Tengku menanggapi ini? Itu adalah satu propaganda bohong.
saya sebagai bangsa Aceh atau sebagai Panglima Angkatan Aceh Merdeka pada tanggal 16 Januari saya waktu itu berada di dalam satu sidang atau satu forum dengan panglima-panglima wilayah di Barat Selatan. Pada waktu itu saya sedang duduk rapat bermusyawarah tentang strategi dan tentang mengatur ekonomi dan politik negeri Aceh. Jadi waktu itu dibuat propaganda karena ada kejadian di Jim-Jim, di jauh sana di Jim-Jim ada kejadian pertempuran antara bangsa Aceh Merdeka dengan TNI. Tetapi pada waktu itu kami sebagai bangsa Aceh telah menguasai medan tempur, maka bisa kami halang mereka yang datang menembak kami. Kami lawan mereka dengan seketika 50 orang mereka mampus semua di situ. Jadi dibuat propaganda karena mereka telah banyak yang tewas di situ, maka dibuat suatu propaganda yang bahwa saya telah ditembak. Padahal itu adalah satu propaganda bohong. Saya sekarang insya Allah masih dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada dalam lindungan Allah. Saya sehat walafiat. Kondisi Tengku yang sebenarnya bisa Tengku ceritakan? Bisa. Jadi kondisi macam mana yang dimaksudkan? Ya seperti Tengku ketembak dadanya dan saya bisa membuka dada sekarang. Sebentar ya. Minta maaf. Saya tidak ada kena peluru TNI. Itu adalah satu propaganda bohong yang dilakukan oleh TNI. Sebentar ya. Coba lihat. Dada saya bersih. Tidak ada bekas peluru. Pas kan? Nah, saya sehat. Tidak ada apa-apa. Karena peluru yang dibuat oleh TNI tidak bisa memautkan manusia kalau Allah tidak mengizinkan. Tapi memang ini posisi TNI untuk memojokkan Tengku. Itulah propaganda bohong, tidak apa-apa bagi kami Aceh Merdeka. Kami tidak takut. Apapun yang dibuat propaganda oleh TNI, kami tidak terpengaruh. Tengku, mengapa sampai berkembang berita itu? Itu adalah kebiasaan yang dilakukan propaganda oleh TNI untuk melemahkan semangat perjuangan Aceh Merdeka dan kepada orang-orang yang simpatisan untuk membantu perjuangan Aceh Merdeka sahabat kami di luar negeri. Tapi itu semua mereka tidak mungkin dipercaya. Karena apa yang dipropagandakan oleh Jawa itu adalah semua propaganda bohong. Saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan segar bugar. Dan tidak ada lemah, bagaimanapun caranya kami tidak ada sifat kelemahan untuk melawan imperialis kolonialis Jawa. Itulah. Tengku, ada tuduhan Tengku dipojokkan dalam posisi sebagai RPK pada tahun 76, bagaimana Tengku menanggapinya? Apa? Saya sebagai anggota RPK? Iya. Itu tidak benar. Saya tidak ada urusan apapun dengan namanya Indonesia. Lahir dari ibu bapak saya menerima pendidikan Aceh. Dan saya tidak ada urusan apapun dengan namanya Indonesia. Semasa kecil saya paling bermusuhan dengan namanya TNI. Sehingga waktu itu, waktu kecil saya dibuat latihan oleh ayah saya sebagai ilmu pedang, ilmu silat. Untuk apa? Diwasiat kepada saya, jangan menerima jajahan imperialis kolonialis Jawa. Sehingga waktu saya 23 tahun, saya memasuki Aceh Merdeka. Langsung menerima wasiat dari nenek moyang saya, dari ayah saya, dan saya ikut di bawah pimpinan Al-Mukarram Maulana Al-Mudabbir Dr. Tengku Hasan Muhammad Hidiro. Tengku, apakah benar akan dalam saat ini dalam kondisi terjepit? Tidak. Aceh Merdeka tidak pernah terjepit, tetapi yang terjepit adalah rakyat Aceh. Itu yang kami sesali dan kami sayangi. Karena kenapa? Setiap hari bangsa kami ditindak, disiksa, diperkosa, dibantai, dicuri, dikuras harta kami setiap hari. Coba lihat di jalan-jalan raya. Apakah di jalan Takingon ini dan di jalan-jalan Pidi, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, sampai ke Medan sana. Setiap hari bangsa kami dibantai. Dan kami paling sedih lagi karena dibunuh Tengku Nasruddin Daud. Itu adalah guru kami bangsa Aceh. Orang yang kami kasihi, orang yang kami sayangi. Mereka telah membunuh. Yang pertama dibunuh Tengku Bantakia, yang kedua dibunuh Tengku Nasruddin Daud. Itulah satu perbuatan biadab yang dilakukan atas bangsa Aceh. Tengku, jika Asentiro sebagai wali Nanggro diangkat sebagai pemimpin ini, apakah Tengku itu sebagai panglima militer bersiap dalam arti Aceh berada dalam kesatuan Republik Indonesia? Saya dan wali negara tidak menerima Aceh dalam wadah Indonesia. Negeri Aceh adalah hak berdaulat untuk bangsa Aceh, tidak ada hak berdaulat untuk bangsa lain. Tentang mengatur negeri Aceh tidak ada hak bagi orang Indonesia Jawa, hanya hak bagi bangsa kami Aceh. Kami ada 7 hak: hak darah, hak tanah, hak daulat, dan hak menolak penjajahan.